Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil munazzali ala nabiyyihil abar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad sayyidil khalaiqi wal bashar wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhunum bi khabar. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang kurban, kita ambil dari kitab Fathul Qorib, juga beberapa keterangan dari Hasyiah Al-Bajuri bagaimana niat dalam berkurban. Niat dalam berkurban ketika menyembelih, bukan ketika membeli hewan. Baik yang menyembelih adalah orang yang berkurban ataupun jagal. Akan tetapi diperbolehkan untuk yang berkurban mewakilkan niat kepada jagal. Jadi niat dalam berkurban itu dilakukan ketika mau menyembelih kurban, bukan ketika membeli hewan kurban. Dan niat ini boleh oleh orang yang berkurban atau wakil, ya. Misalnya mengundang jagal untuk menyembelih, jadi diwakilkan ke jagal. Atau sebagian masyarakat mewakilkan kepada tokoh masyarakat, ya, kiai atau ustadz, ya, atau RT misalnya. Nah, ini nanti yang berniat adalah yang menyembelih, ya. Baik itu jagal atau kiai atau ustadz atau RT, ya, yang niat. Misalnya, ya Allah, saya niat menyembelih kurban, ini adalah kurbannya Rinaldi. Nah, misalnya, ya. Atau kalau sapi 7 orang itu semuanya disebut. Ini kurbannya Rinaldi, Bima, Rahman, Bapak Abdul Mu'in, Pak RT, Ja'far, Tayyas. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ketika mau menyembelih kurban. Kemudian selanjutnya bagaimana cara membagi hewan kurban. Nah, hewan kurban itu dagingnya, cara pembagiannya, yang pertama perhatikan kurban itu wajib apa kurban sunnah. Kurban wajib itu kurban yang nadar, ya. Misalnya saya tahun depan ini mau berkurban, ini namanya nadar, ya. Atau kalau pertanian saya berhasil, saya akan berkurban. Ini menjadi kurban wajib. Namanya udhiyah mandurah. Kurban yang dinadarkan. Ini yang berkurban tidak boleh mengambil sedikit pun, ya, walaupun hanya 1 kilo, ya. Atau mengambil 1/4 daging, tidak boleh. Karena kurbannya kurban wajib. Kalau kurban itu bukan kurban wajib, misalnya bukan kurban nadar, itu boleh yang berkurban mengambil 1/3, ya. Bahkan boleh memakan daging kurban itu. Jadi kalau kurbannya sunnah, bukan kurban nadar, ini boleh memakan daging kurban. Kemudian bagaimana sebenarnya cara membagi daging kurban ini, ya, yang sunnah? Itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama adalah tingkatan yang paling bagus, ya. Caranya gimana? Disedekahkan semua.
Ya, misalnya 1 sapi itu disedekahkan semua untuk orang fakir miskin, disedekahkan semua. Tapi yang berkurban sunnah walaupun sedikit, misalnya ambil 1/4 kilo atau 1 kilo untuk dimakan oleh keluarganya, karena itu daging barokah. Ya, ini yang paling afdol, paling afdol. Kemudian tingkatan kedua, memakan sepertiganya dan bersedekah 2/3 ya untuk fakir miskin. Ya. Misalnya kalau sapi itu berapa kilo kira-kira teh? Berapa kintal kalau sapi? Berapa? Ada 6 kintal. Anggaplah 6 kintal ya. Jadi kalau sapi itu dagingnya ditimbang ada 6 kintal. Yang 2 kintal itu untuk dirinya, ya, untuk yang berkurban. Ini tingkatan kedua. Yang 4 kintal itu disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, tingkatan yang ketiga, yang 2 kintal sepertiga untuk yang berkurban, yang sepertiganya lagi untuk sedekah, yang sepertiganya lagi untuk hadiah. Ya. Nah, ini perlu diketahui. Apa bedanya sedekah dengan hadiah? Sedekah itu untuk fakir miskin. Kalau hadiah orang kaya juga boleh. Ya. Jadi yang 2 kintal untuk dirinya sekeluarga yang berkurban, yang sepertiga untuk fakir miskin, ya ini namanya sedekah. Yang sepertiga untuk orang-orang kaya. Ya. Hadiah, namanya hadiah. Jadi ini harus dibedakan. Sedekah itu untuk orang miskin, kalau hadiah boleh juga untuk orang kaya. Ya, dalam bab hewan kurban. Atau kalau hadiah itu untuk memuliakan seseorang, ya misalnya seorang kiai ya atau seorang tokoh masyarakat, ya. Ini bedanya. Ini tingkatan yang ketiga. Sepertiganya untuk yang berkurban, sepertiganya untuk orang miskin namanya sedekah, yang sepertiganya ini adalah untuk hadiah. Seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kalau misalnya ada kepanitiaan, kan biasa di beberapa tempat itu dibentuk panitia. Kan biasanya kreseknya panitia itu beda dengan kreseknya untuk umum ya. Biasanya kalau untuk umum itu kreseknya lebih kecil, untuk panitia itu kreseknya lebih besar. Atau kalau kreseknya sama, biasanya panitia ini dapat 2 kresek, sedangkan untuk umum itu 1 kresek. Bagaimana caranya? Ini nanti orang yang berkurban yang ngasih, ya, yang ngasih ke panitia. Ini untuk panitia diberi 2 kresek. Ya, atau kalau wakil seorang kiai misalnya atau seorang ustadz, ini wakilnya ini yang bertanggung jawab. Tidak boleh para panitia itu ngambil sendiri. Ya. Kalau ngambil sendiri itu hukumnya haram ya. Jadi caranya gimana? Itu yang mempunyai hewan kurban atau wakilnya mewakilkan ke panitia. Nah, kata panitia ini untuk Pak Muin ya 2 kresek. Ini sifatnya adalah hadiah. Jadi nggak boleh panitia langsung ngambil sendiri itu tidak boleh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya menjual sebagian daging kurban atau kulitnya ya. Nah, ini perlu diketahui, tidak boleh atau haram dan tidak sah menjualnya sedikit pun dari daging kurban, bulunya atau kulitnya. Jadi misalnya saya berkurban kambing ya. Kemudian dagingnya kulitnya saya jual. Ini haram ya. Karena saya yang berkurban. Kalau sudah dikasihkan ke orang, misalnya dikasihkan ke orang miskin ya, misalnya ke Rinaldi. Rin, ini kulitnya saya kasihkan sampean. Boleh. Oleh Rinaldi nanti dijual, boleh. Atau untuk hadiah, misalnya Pak RT ini kaya ya. Tapi karena tokoh masyarakat dikasih kulitnya ya. Ini Pak RT saya kasih kulit ya, hadiah.
dari kurban saya. Boleh Pak RT nanti menjualnya. Nah, bagaimana Ustadz kalau misalnya panitia yang ingin menjual? Nah, ini panitia tidak boleh langsung menjual kulit itu. Karena panitia ini wakil ya. Sama dengan seorang kiai, langsung waduh ini saya kurban ini dari si fulan. Nah, kiainya ini langsung menjual kulit itu ke jagal. Ini haram. Karena ini wakil ini sama dengan orang yang berkurban ya. Kalau atas nama orang yang berkurban ini tidak boleh. Caranya gimana? Atau dialihkan kepemilikannya. Jadi kulit ini saya berikan ke salah satu panitia. Nah, setelah menjadi milik salah satu panitia, panitia boleh menjual. Sama dengan kepalanya ya, sama dengan kakinya. Jadi salah akad itu bisa merubah status hukum ya. Harusnya menjadi sesuatu ibadah malah menjadi haram. Ini perlu diketahui. Kemudian bolehkah menjadikan daging kurban sebagai upah untuk penyembelih ya? Untuk upah. Misalnya saya berkurban wakil ke Rinaldi. Ren ini saya wakil untuk nyembelih kurban saya. Dan sampean nanti ambil kepalanya. Jadi saya ndak usah ngasih uang ke sampean. Berarti ini kepala kurban itu untuk upah. Ini tidak boleh ya. Tidak boleh. Kecuali ya, Ren ini sembelihkan kambing saya. Setelah disembelih, ini kepalanya saya sedekahkan untuk sampean. Boleh. Ya. Tetapi Rinaldi ini tidak dapat upah. Ya udah tidak apa-apa, saya tidak dapat upah. Cukup ya. Makanya kalau orang dulu, kalau akikoh itu biasanya ya dibawain ya rempah-rempah, bumbu, juga dikasih uang yang diwakili itu untuk biayanya yang menyembelih sebagai apa? Ganti lelah lah. Jadi upah itu tidak boleh diambilkan dari daging ataupun bagian dari hewan kurban. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir ini ada pertanyaan dari teman saya. Ustadz, bagaimana katanya tidak boleh memotong kuku orang yang mau berkurban. Nah, sebenarnya bukan tidak boleh. Itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan hanya sunnah. Ya. Jadi orang yang mau berkurban mulai tanggal 1 Dzulhijjah ya, mulai tanggal 1 bulan besar itu disunnahkan tidak memotong kuku. Bukan hanya kuku saja sebenarnya. Termasuk rambut ya, kumis, jenggot ataupun anggota yang lain, misalnya gigi. Ya, ini hukumnya makruh. Tetapi ada yang mengatakan mengharam ya, mulai tanggal 1 sampai kurban itu disembelih. Ya, misalnya kalau disembelih hari raya, ya setelah disembelih hewan kurbannya sudah boleh memotong kuku. Kalau tidak disembelih pada hari raya, misalnya tanggal 13 hari tasyrik, ya nanti setelahnya menyembelih hari raya baru memotong kuku, memotong kumis. Untuk apa faidahnya? Karena nanti itu akan menjadi saksi semua. Ya, di sini disebutkan dalam kitab Busyrul Karim, wa hikmatuhu syumulul maghfirah wal itqu minan nar li jami'ihi. Hikmahnya supaya ampunan Allah merata ya, ke jenggotnya, ke kumisnya, ke kukunya, dan dibebaskan dari api neraka semua. Ya, ini penting ya. Yang sudah punya ancang-ancang mau berkurban, mulai tanggal 1 Dzulhijjah jangan memotong anggota tubuhnya, kecuali penting hajat ya. Kalau hajat tidak apa-apa. Ya, misalnya orang sakit gigi, ya sakit gigi, katanya dokter kalau ingin sembuh Pak, sampean harus cabut giginya. Ini tidak apa-apa. Ya, jadi hikmahnya supaya semua anggota tubuh dapat ampunan dari Allah dan dibebaskan dari api neraka. Ini beberapa hal tentang kurban ya. Saya kira cukup pertanyaan-pertanyaan. Itu untuk pertanyaan yang lain bisa nanti diajukan di luar majelis ya. Insya Allah kalau masih ada waktu
kita akan menjawabnya semuanya. Okay? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم